Salam damai bagi kita semua di dalam nama Sang Kristus. Hari ini, Senin tanggal 22 Maret 2021, kita memasuki hari biasa, Minggu Prapaskah kelima. Bersama saya Sulistiawan dari Stasi Santo Yosef, Paroki Santo Stefanus Surabaya, mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Marilah Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita siapkan hati untuk masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala kekudusan, kami mengucap syukur atas segala berkat, rahmat dan anugerah yang telah kami terima, sehingga kami saat ini masih memiliki kesempatan untuk hidup, agar kami boleh bertobat dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami mohon berkenanlah mengutus Roh-Mu yang kudus di dalam nama Sang Kristus, agar kami mampu untuk mengharapkan hati dan budi kami pada sabda-Mu yang akan kami terima. Demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, baru saja kita mendengarkan Injil Tuhan yang mengisahkan seorang perempuan yang kedapatan berzina, yang dihadapkan kepada Yesus oleh para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ketika Yesus sedang mengajar di Bait Allah.
Tentunya yang dilakukan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hanyalah untuk mencobai Yesus demi memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi kita ketahui bahwa pribadi Yesus ini yang memiliki hikmat yang begitu besar, langsung menghadapkan mereka, yaitu para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dengan hati nurani mereka sendiri secara moral, dengan mengatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu." Maka dengan sendirinya para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasa terhakimi, tentunya oleh sabda Yesus sendiri, sehingga mereka pergi satu persatu meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Begitu juga sama seperti pembelaan Daniel terhadap Susana, seorang istri Yoyakim, yang dituduh berzina oleh dua orang tua-tua Yahudi. Daniel pun, oleh karena Allah membangkitkan roh suci di dalam Daniel, maka dengan keadilannya, yaitu keadilan Daniel, dia telah menyelamatkan perempuan itu dari ketidakadilan. Sehingga dua orang tua-tua Yahudi itu pun terhakimi oleh kesalahan mereka sendiri yang diungkapkan oleh Daniel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, memang kita ketahui terkadang keadilan di dunia ini sering tidak berada di pihak kita yang hidup seturut kehendak Tuhan. Sebab memang hal-hal duniawi berlawanan dengan kehendak Allah. Tetapi semuanya itu terjadi juga karena Allah mengizinkan untuk hal itu terjadi. Supaya dengan demikian kita ini sebagai umat Allah senantiasa menyandarkan hidup kita kepada Allah. Bukan malah sebaliknya, kita berdiri pada kesombongan kita. Yang kita tahu bahwa kesombongan itu adalah salah satu dari ketujuh dosa pokok yang menempati posisi pertama. Sebab dengan kesombongan itu pula, malaikat Allah terjatuh sehingga menjadi iblis. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gereja senantiasa mengajak kita semua sebagai umat Allah, yaitu gereja Allah yang hidup, berdoa bagi diri kita sendiri dan sesama, agar kita tidak jatuh dalam pencobaan yang diberikan iblis, tetapi supaya kita dimampukan untuk menyangkal diri kita masing-masing, memikul salib kita masing-masing, dan mengikut Yesus sebagai Guru dan Tuhan, terutama di masa prapaskah ini, agar kita boleh ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi Allah dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat 4. Dan semoga renungan singkat ini semakin meneguhkan iman kita dan menguatkan kita akan karya-karya pelayanan kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas sabda-Mu yang baru saja kami terima dan kami renungkan. Berkenanlah mengutus Roh-Mu ke dalam hati kami, agar roh kebenaran itu senantiasa membawa kami kepada seluruh kebenaran. Dan kiranya roh keperkasaan senantiasa menguatkan kami untuk melawan segala kelemahan kedagingan kami dan menguatkan kami untuk menghidupi setiap sabda-Mu yang telah kami terima. Dan seluruh doa, permohonan, serta harapan kami umat-Mu, kami haturkan dalam hadirat-Mu di dalam nama Putra-Mu, Juru Selamat dan Pengantara kami, Tuhan Yesus Kristus, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.